Mau dia itu pemulung, mau dia kuli bangunan, mau itu kuli sawit, mau dia itu pengemis, itulah profesi dia yang harus kita hargai. Dan bahkan seharusnya kita tuh harus empati terhadap mereka. Kalau kita tidak bisa punya empati terhadap mereka, kita jangan merendahkan. Kalau kita tidak bisa membantu, kita jangan merepotkan. Saya meminta kalian semua untuk jangan menambah masalah baru. Karena masalah terkait dengan kecimol belakangan ini cukup rumit, cukup banyak yang kami hadapi. Ini dugaan saya, ada pihak yang bermain dalam polemik ini untuk membenturkan antara kecimol dengan masyarakat biasa. Kerja kalian apa? Panen sawit, tanam tembakau. Apa sampi? Baru saja dari personil kecil molos oleh raos dengan besok lu gaji. Dan wah besok mencau nih. Yang kembe aku nih pegang kulit sawit. Mantap aku jadi personil kecil mall kerja lu ya kanggo ko. Bal begaji seket sejelo hasa peran diri masa out lalu pemain kecil mall dah pada gear ubek gaji nak tolong dah 1.000 yang pada bangga nacong ubek bajingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku dimanapun berada. Mudah-mudahan saya jumpain kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, sahabat-sahabatku semuanya, kali ini saya ingin memberikan respon atau tanggapan terkait polemik yang akhir-akhir ini disoroti oleh masyarakat luas ya, khususnya yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial, yaitu di FB dan di TikTok ya. Beberapa hari terakhir saya ditanya oleh beberapa teman-teman yang di TikTok ya, bagaimana tanggapannya saya selaku Ketua Umum Asosiasi Kecimol Nusa Tenggara Barat atau AKNTB terkait polemik yang sedang banyak disorot ini, yaitu terkait pernyataan salah satu joget dan oknum personel Kecimol yang dianggap merendahkan profesi seorang kuli bangunan. Nah, di sini saya akan mengajak kalian semua untuk menyikapinya sama-sama dengan kepala dingin ya. Mudah-mudahan tanggapan saya ini bisa meredakan suasana panas ya, mendinginkan suasana panas sehingga polemik ini segera berakhir. Pertama-tama saya ingin menyoroti terkait postingan adik dancer ya, salah satu dancer yang menyinggung terkait kulit sawit dan DKW ya. Nah, sahabatku, setelah saya cermati ya, setelah saya lihat ya postingannya, memang saya belum mengonfirmasi kepada yang bersangkutan. Namun setelah saya kaji ya, setelah saya lihat, mungkin kita harus menyikapinya dari dua sudut, dari sudut emosi maupun dari sudut kepala dingin ya. Nah, yang pertama, kalau kita menyikapinya dengan emosi, mungkin kita akan cukup dibuat marah geram ya oleh pernyataan tersebut, karena kita menganggap pernyataan oknum joget ini, kita anggap merendahkan profesi kuli sawit dan DKW ya. Ini tentu menyakitkan bagi kita yang menilainya secara emosi. Namun kalau kita menilainya dengan berpikir positif, kepala dingin, dengan dewasa, mungkin kita akan menganggapnya biasa-biasa saja, hanya mencari sensasi dan mungkin ini hanya bahan candaan saja. Karena adik-adik kita sekarang ini memang sering sekali ya suka bercanda dengan ala-ala kekiniannya, ala-ala TikToknya, mungkin
dengan meledak, kata-kata meledak, payahlah, lemahlah, itu seperti itulah. Jadi kita bisa menilainya dengan kepala dingin. Mungkin ini hanya sekedar untuk jadi bahan candaan saja. Namun perlu kita juga menuntut, ya. Saya perlu mengingatkan kepada adik-adik kita ini, khususnya para dancer maupun personel Kecimol, dimanapun berada, baik itu di barisan organisasi AKNDB maupun yang di luar, ya. Saya meminta kepada kalian semua, adik-adikku, untuk mari kita bermedsos dengan bijak. Karena apa? Di era media sosial saat ini, sedikit pernyataan bisa mengundang 1000 persoalan atau 1000 masalah. Apalagi akhir-akhir ini saya dan teman-teman pengurus AKNDB tengah berjuang memperjuangkan nasib kalian terkait polemik Kecimol yang belakangan ini sering disorot, ya. Banyak pihak yang meminta Kecimol dibubarkan dan jogetnya ditiadakan. Itu dua opsi itu. Ada yang meminta Kecimol tetap berjalan namun jogetnya ditiadakan. Ada juga yang meminta dua-duanya diberhentikan, baik Kecimol dan jogetnya. Namun kami dari pengurus Asosiasi Kecimol Nusa Tenggara Barat selalu melakukan pembelaan dan memberikan pandangan terhadap beberapa pihak yang ingin membubarkan Kecimol beserta jogetnya. Kami selalu memberikan argumen bahwa di sana itu ada nyawa manusia yang mencari makan. Itu kata kunci. Ini adalah seni kontemporer yang menampung banyak pemuda yang bekerja di bidangnya. Jangan sampai argumen-argumen kami ini dipatahkan akibat perilaku, tindakan, dan pernyataan yang dilontarkan oleh kalian sendiri, oknum joget, oknum personil. Jadi poinnya, saya meminta kalian semua untuk jangan menambah masalah baru, karena masalah terkait dengan Kecimol belakangan ini cukup rumit, cukup banyak yang kami hadapi, terus terang saja. Namun itu tidak pernah kami post, ya. Kami tidak pernah menceritakan kepada kalian. Mungkin kalian melihatnya dengan enak-enak saja, ya. Tapi kami yang bergerak di atas ini, di kepengurusan AKNDB ini, begitu banyak masalah yang kami hadapi. Demi mempertahankan keberlangsungan Kecimol, keberlangsungan profesi kalian, kami rela dibully, kami rela dikatain ini itulah, asal kalian tetap bisa berjalan, asal kalian tetap bisa berprofesi menjadi personel Kecimol dan joget Kecimol. Jadi tolong, harapan saya, tolong jangan menambah masalah baru dengan pernyataan-pernyataan yang dinilai merendahkan, yang di luar profesi kita. Karena saat ini kecintaan masyarakat terhadap Kecimol mulai berkurang. Jangan sampai kita menambah masalah baru, membuat pernyataan-pernyataan yang kontroversi, yang mengundang kegaduhan. Itu yang akan semakin membuat masyarakat luas marah terhadap kehadiran Kecimol, mencekal keberlangsungan Kecimol. Jadi menurutku, adik-adikku semuanya, tolonglah bermedsos dengan bijak. Mari kita saling menghargai, ya. Jangan sampai kita membuat pernyataan seperti yang disinggung oleh adik kita ini. Mungkin oke lah,
Mungkin tujuannya tidak bermaksud untuk merendahkan profesi teman-teman kita yang atau teman-teman kita yang bekerja di sawit atau menjadi TKI, TKW apa namanya itu. Mungkin tidak bermaksud atau bertujuan untuk merendahkan mereka. Mungkin kalian hanya bercanda, namun ternyata akibat keteledoran kita, ketidakhati-hatian kita membuat statement atau status apa namanya itu yang mengundang kegaduhan, mengundang ketersinggungan banyak pihak. Jadi di sini saya meminta kalian semua untuk berhati-hatilah mulai sekarang untuk menggunakan medsos, dan saya minta juga untuk teman-teman kreator, sekiranya ada hal-hal negatif yang berkaitan dengan kecimol, mohon jangan diekspos, mohon jangan dipublikasikan ya. Saya meminta dengan hormat kepada kalian semua, saudara-saudaraku yang bekerja di kreator, untuk tetap mari lindungi kami, kami pun akan melindungi kalian, teman-temanku yang di kreator ya. Jadi kita harus saling melindungi. Nah, saya tambahkan lagi untuk adik-adik joget maupun para personil, gunakanlah medsos kalian untuk hal-hal yang positif. Jaga perilaku, tindakan, dan pernyataan kalian. Jangan sampai mengundang ketersinggungan dari banyak pihak. Karena apa? Apapun profesi saudara-saudara kita, apapun profesi kita, kita harus saling menghargai. Baik dia itu menjadi kuli bangunan, kuli sawit, pemulung, pengemis, kita harus hargai. Itulah cara dia untuk mencari makan, untuk melanjutkan hidupnya. Mereka juga rela meninggalkan anak istri demi mewujudkan cita-cita mereka. Mungkin yang belum punya rumah ingin punya rumah, yang belum punya biaya untuk nikah bisa nikah, baliknya dari rantauan, baliknya dari pekerja sawit. Jadi tidak perlu kita merendahkan sesama ya. Apapun profesi saudara kita, apapun pekerjaan saudara kita, harus kita saling hargai ya. Karena selagi itu bisa menghidupkan dia, selagi itu masih halal, kita tidak punya hak untuk merendahkannya. Terkait halal haramnya itu urusannya dia. Terkait itu perbuatan salah atau tidaknya itu urusannya dia. Yang jelas kita tidak punya hak untuk menghakimi atau merendahkan profesi saudara-saudara kita. Apalagi ini profesi menjadi kuli sawit itu tidak haram. Sekali lagi tidak haram. Dan bahkan saya pribadi sangat salut, bahkan kasihan ya, melihat beberapa postingan dari teman-teman pekerja sawit ini luar biasa sekali. Saya terkadang berpikir, terbayang ya, kebayang gimana kalau seandainya saya yang mengangkat itu kulit sawit, mengangkat itu sawit, buah sawit yang begitu besarnya itu, mungkin saya tidak akan mampu. Tapi mungkin pikiran saya, mungkin teman-teman kita yang kerja di sawit ini, dengan terpaksanya mau tidak mau dia harus mengangkat, walaupun begitu berat, begitu besar, harus dipikul gitu. Demi apa? Demi cita-cita yang diniatkan dari kampung halaman. Kalau kita tidak bisa punya empati terhadap mereka, kita jangan merendahkan. Kalau kita tidak bisa membantu, kita jangan merepotkan. Ya, sekali lagi untuk adik-adikku, mari kita saling menghargai. Alangkah baiknya sekarang untuk meredam polemik ini di tengah-tengah masyarakat. Alangkah baiknya yang bersangkutan untuk adik-adikku, baik itu dari oknum joget maupun personil kecimol, saya tidak perlu sebutkan ya. Alangkah baiknya sekarang untuk membuat pernyataan permohonan maaf, agar persoalan ini tidak melebar kemana-mana, karena dampaknya akan
ke kalian juga nanti. Bayangkan, kalau masalah ini tidak direda, masalah ini akan terus bermunculan. Suatu saat kecimol bisa ditutup di beberapa tempat. Mungkin dibubarkan secara keseluruhan itu sulit, tapi ditutup, dipersempit ruang geraknya. Akibat apa? Terlalu banyak polemik, terlalu banyak masalah, terlalu banyak pernyataan perilaku, tindakan perilaku yang membuat masyarakat akhirnya tidak empati atau tidak menyukai kecimol lagi. Ya, jadi mohon adik-adikku untuk segera membuat pernyataan permohonan maaf supaya polemik ini segera berakhir. Dan yang terakhir, saya perlu menyikapi juga terkait teman-teman yang bekerja di sawit. Sebaiknya jangan sampai ini mengaitkan persoalan ini dengan semua kecimol. Tidak semua kecimol, personel kecimol, bos kecimol tidak menghargai kalian. Contohnya saya dan teman-teman yang lain juga empati terhadap kalian. Jadi seperti yang saya dengar tadi, ada yang melontarkan pernyataan-pernyataan yang tidak enak didengar. Kata-kata binatang itu tolong dihindarilah. Jangan sampai kita ini terprovokasi, terlalu cepat dipengaruhi oleh emosi kita. Mari kita dewasa, mari kita saling menahan diri lah. Sahabat-sahabatku yang ada di rantauan, mohon jangan sampai persoalan ini semakin melebar. Kalian mengaitkan kecimol, itu oknum ya. Itu oknum. Tidak semua personel kecimol seperti itu. Itu oknum. Jadi jangan sampai persoalan ini terus-terusan di kemana-mana melebar. Ujung-ujungnya kita ini seolah-olah diadu domba begitu, dibentur-benturkan antara personel kecimol, antara kecimol dengan kuli sawit. Saya di sini agak mohon maaf ya, mohon maaf sekali. Ini dugaan saya. Ada pihak yang bermain dalam polemik ini untuk membenturkan antara kecimol dengan masyarakat biasa melalui teman-teman kulit sawit yang bekerja di sawit ini. Seakan-akan kita ini dibenturkan. Mari saudaraku, apapun profesi kita, mari kita saling menghargai. Jangan kita saling menghujat, jangan saling merendahkan. Ya, karena kalian juga saudara-saudara kami. Saudara-saudara kami. Jadi tolong saudara-saudaraku, untuk mari kita saling menahan diri ya, untuk tidak melontarkan pernyataan-pernyataan yang akan menambah masalah baru. Jadi untuk adik-adikku, untuk para joget maupun para personel kecimol dimanapun berada, tolong digarisbawahi. Akhir-akhir ini kita sedang menghadapi banyak sekali persoalan ya. Banyak sekali persoalan yang kita hadapi, yang kita selesaikan dari pihak KKNDB. Banyak sekali urusan yang terkait dengan kecimol yang kita sedang selesaikan. Jadi tolong jangan menambah masalah baru. Ya, sekali lagi tolong jangan menambah masalah baru dengan membuat pernyataan-pernyataan yang merendahkan atau melecehkan profesi saudara-saudara kita. Mau dia itu pemulung, mau dia kuli bangunan, mau itu kuli sawit, mau dia itu pengemis. Itulah profesi dia yang harus kita hargai. Dan bahkan seharusnya kita tuh harus empati terhadap mereka. Seandainya kita mampu untuk membantu saudara-saudara kita ini yang ekonominya mungkin di bawah kita, kita harus mengulurkan tangan kita untuk membantu, bukan malah merendahkan atau menjatuhkan marwah profesi teman-teman kita yang bekerja di seperti yang disinggung tadi, kuli sawit
TKI, TKW, apa namanya itu, apapun profesi saudara-saudara kita, mari kita saling menghargai ya. Dan saya sendiri pun walaupun banyak kesenian di Lombok ini, saya tidak pernah membuat statement untuk menjatuhkan kesenian lain seperti ali-ali, gendang belik dan sebagainya. Saya tidak pernah meminta kepada pihak manapun untuk membubarkan salah satu kesenian. Saya tidak pernah. Dan bahkan saya selalu meminta untuk mensupport semua kesenian yang ada di NTB. Karena apa? Di sana ada nyawa manusia yang mencari makan. Di sana ada rakyat Indonesia yang sedang bekerja, yang bisa menafkahi anak istrinya di rumah. Itu yang harus kita lihat. Jangan kita berargumen itu bukan budaya kita, itu bukan adat kita. Kita abaikan itu, kita lupakan itu. Kenapa? Yang lebih penting yaitu di sana ada nyawa manusia yang mencari makan. Bayangkan kalau tidak ada kesenian-kesenian ini yang menampung anak-anak muda, generasi-generasi muda ini, kita bisa bayangkan berapa pengangguran yang akan terjadi. Mungkin mereka bisa menjadi begal, bisa menjadi penjudi, pemabuk. Itu yang harus kita pikirkan. Jadi mari kita saling menghargai, baik itu kesenian ale-ale, kecimol, gendang belik, mari kita saling support saudaraku. Di sini kita perlu bersatu. Jangan sampai kita ini tertindas sebagai rakyat biasa. Jangan sampai kita ini tertindas oleh keinginan oknum-oknum yang tidak suka dengan kita dengan kesenian-kesenian yang ada di Lombok ini. Karena budaya itu dikatakan budaya ketika dia sedang digandrungi, sedang digemari oleh masyarakat luas. Ya, jadi mari kita saling support, saling mendukung. Apapun jenis keseniannya harus kita saling mendukung. Jadi itu saja saudara-saudaraku. Mudah-mudahan respon saya kali ini bisa meredam persoalan atau polemik yang sedang terjadi saat-saat ini. Mudah-mudahan polemik ini cukup sampai di sini, tidak melebar kemana-mana. Karena apa? Ujung-ujungnya nanti kecimol yang akan dipersempit ruang geraknya. Jadi sekali lagi, mari adik-adikku, para personil maupun joget, mari kita jaga jari kita, mulut kita, perilaku dan tindakan maupun pernyataan kita harus kita jaga mulai sekarang. Karena sekarang ini di era digital, di era media sosial sekarang ini cepat sekali tersebarnya. Sedikit pernyataan bisa mengundang 1000 persoalan. Jadi mari kita sekali lagi terakhir, mari kita saling menghargai apapun profesi kita. Asal itu halal, tetap kerjakan, tetap dilanjutkan. Kalau kita tidak bisa membantu, minimal kita jangan merepotkan. Ya, sekali lagi, kalau kita tidak bisa membantu, minimal kita jangan merepotkan. Apalagi untuk merendahkan. Oke, itu saja sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku. Sekian, jika ada pernyataan atau pendapat saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Karena saya juga belum tahu persisnya atau kronologis kejadian ini. Namun saya hanya bisa memberikan tanggapan seadanya saja. Tidak terlalu reaktif dan tidak terlalu berdiam diri. Karena dari kemarin saya dimintai oleh beberapa teman untuk memberikan tanggapan atau respon terkait polemik ini. Ya, itu saja saudara-saudaraku. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses dan sehat selalu untuk kalian semua.